Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Bismillah, hari ini kita kelompok 9 akan mencoba melakukan design teaching pada mahasiswa profesi di ruang internet, yaitu dengan kasus pemberian waktu efektif. Di mana di sini yang menjadi moderator adalah Aulia, menjadi mahasiswa adalah Bu Aisyah, kemudian Pak Asep sebagai kepala ruangan internet, kemudian dosen itu Bu Dewi, kemudian Bu Novita juga sebagai mahasiswa, dan pasiennya diperangi oleh Pak Ahmad Muldor. Di mana di sini skrip kita itu mengenai prestasi akan melakukan proses bimbingan design teaching dengan mahasiswa tingkat dasar terkait dengan tindakan latihan waktu efektif, di mana di sana nanti dosen datang ke ruangan dan melakukan tahapan design teaching, di mana sebelumnya dosen melakukan briefing dahulu, itu dosen menyapa mahasiswa dan melakukan review tindakan waktu efektif bersama mahasiswa, kemudian melakukan kegiatan pengkajian yang akan dilakukan bagaimana dan mempersiapkan peralatan untuk dilakukan LBE. Mahasiswa memberikan gambaran terkait pasien kekelolaan yang telah dilakukan, yang akan dilakukan design teaching LBE ini. Pasien dengan diagnosis medis TB paru akut dengan pengobatan lebih dari 2 minggu dengan kondisi produksi sputum banyak, di mana kita dapatkan di pengkajian itu RR-nya 26 kali per menit, terpasang oksigen. Terakhir mahasiswa melakukan kontrak kembali itu dengan pasien sebelum dosen masuk ke ruangan rawat. Pelaksanaannya itu dosen mendampingi mahasiswa bertemu dengan pasien untuk melakukan design teaching dan melakukan validasi ke pasien dan memperkenalkan diri dahulu, kemudian apa tujuan design teaching itu melakukan tahapan komunikasi terapeutik mulai dari prainteraksi, fase orientasi, fase kerja, dan terminasi. Berikut ini tampilan wawancaranya. Selamat menikmati. Dewi masih di mute. Pak Asep juga mute, Pak Asep. Selamat pagi teman-teman semua pada pagi hari ini. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah ya, saya bersyukur hari ini kita bisa bertemu sesuai dengan kesepakatan kita pada kemarin ya, ada yang menghubungi saya bahwa hari ini kita akan bimbingan bedside teaching terkait dengan salah satu tindakan keperawatan yaitu latihan batuk efektif. Nah, kemarin saya sudah minta teman-teman untuk mencari salah satu pasien yang memang sesuai untuk dilakukan latihan batuk efektif. Ya, sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih teman-teman nih untuk mengecek kehadiran. Ada siapa saja pada hari ini? Ya, saya Aisyah Mamang, Ibu, izin. Ya, Mbak Aisyah Mamang ya. Kemudian ada siapa lagi? Saya Bu Novita hadir. Ya, Bu Novita. Sehat Bu Novita? Sehat Ibu. Kemudian ada siapa lagi dalam kelompok ini? Yang dinas pagi hanya 2, Bu. Yang pagi hanya 2 orang. Ya, kalau hanya 2 orang kayak tidak apa-apa. Ya, teman-teman, sebelum kita melakukan beta teaching, tentunya kita harus persiapan dulu ya. Kita akan persiapkan. Saya ingin identifikasi dulu kepada teman-teman yang ada di sini. Boleh berikan gambaran dulu pasiennya seperti apa, kemudian apa yang sudah teman-teman persiapkan untuk melakukan praktek latihan batuk efektif nih. Silakan. Ada yang mau mencoba atau kasih gambaran dulu seperti apa pasiennya? Ya Ibu, pasiennya atas nama Pak Ahmad, punya riwayat TB paru aktif, dan juga sudah dalam pengobatan selama 2 minggu. Saat ini sputumnya banyak Ibu, dan air pernafasannya tadi 26 kali per menit, terpasang oksigen 3 liter per menit ya Bu.
Ya, oke. Berarti pasien TB paru tidak ada indikasi komplikasi ya. Jadi Iya, Ibu. kalau kita lakukan latihan batuk efektif ya. Tidak ada. Oke. Iya, Bu, tidak ada. Ya, selanjutnya apalagi yang sudah teman-teman persiapkan pada hari ini untuk tindakannya sendiri latihan batuk efektif sudah dibaca daftar tiliknya? Ya Ibu, jadi kami sudah menyiapkan alat Bu untuk batuk efektif ini. Kami sediakan tisu Ibu, kemudian sputum, Bu, terus masker. ada handskun juga Ibu, izin. Terus sama bengkok. Ya, oke, good job. Berarti sudah siap semua. Nah, karena peralatan sudah siap semua, kita coba review ya. Nah, sebelum review mungkin teman-teman di sini sudah pernah melakukan latihan batuk efektif sebelumnya, waktu di laboratorium, pada saat simulasi sudah pernah meredemonstrasi, atau pada saat di ruangan ini sudah pernah mungkin observasi perawat yang ada di sini sebelumnya, sebelum kita akan bedside hari ini? Hanya observasi, izin Bu. Hanya observasi, oke. Kalau begitu apa yang sudah diketahui oleh teman-teman nih terkait dengan prosedurnya ya, prosedur secara sederhananya? Dimulai dari apa saja berarti? Prosedurnya mungkin persiapan alat dulu Ibu seperti biasa. Kemudian kami harus persiapan pasien, benar pasien itu. Kemudian kita masuk ke tahap orientasi salam pasien dan pelaksanaannya. Mungkin saya bisa. Iya, dan juga kami sudah kontrak waktu dengan Pak Ahmad, Ibu, bersama Ibu untuk mendampingi kami untuk melakukan batuk efektif. Ya. Oke, berarti kita sudah clear ya, kita bisa lakukan langsung sekarang. Pasiennya juga sudah mau ya, karena sudah dikontrak. Kalau begitu kita boleh langsung ke ruangan pasien tersebut ya. Pasien kita pastikan sedang tidak makan atau sedang tidak istirahat ya, teman-teman ya? Iya, Bu. Ya, sesuai dengan kontrak, dia insya Allah udah siap. Ya, kalau begitu silakan teman-teman untuk cuci tangan dulu. Jangan lupa 5 momennya, cuci tangan dengan 6 langkah. Kemudian menggunakan ini berarti ya dengan APD karena ini pasiennya masuk dalam pasien infeksius ya. Oke, silakan yuk kita bisa langsung ke ruangan. Oke, Bu. Mana nih? Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam, Sus. Assalamualaikum Bapak Ahmad ya, betul? Ya, Pak Ahmad. Izin Pak Ahmad, sesuai kontrak kita kemarin bahwa saya dan Bu Novita akan didampingi oleh dengan Bu Dewi sebagai dosen pengampu kami, bahwa kami akan mengajarkan cara batuk efektif kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia sesuai dengan janji kita tadi, Pak? Bersedia, Sus. Ya. Nah, terima kasih banyak ini ya sudah mau meluangkan waktu dengan kami ya. Mohon maaf diganggu waktu istirahatnya. Waktunya cuma sebentar ya. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Novita, apa sih tujuan untuk kita hari ini nih untuk latihan batuk efektif itu, untuk nanti Pak Ahmad itu untuk apa gitu? Ya, terima kasih Ibu. Selamat pagi Pak Ahmad. Pagi, Bu Novita. Ya, alhamdulillah. Seseknya masih Bu, batuknya masih terus-terusan nih. Dahaknya juga masih banyak. Baik, Pak. Ya, Bapak pengkajian kemarin Bapak di sini ada sesak ya. Ada, Bu. Batuk yang banyak. Jadi kami di sini Bapak akan melakukan tindakan batuk efektif. Nah, tujuan yang tadi ini sebenarnya kalau tidak dari Bapak kan ini membebas dan artinya tidak ada hambatan tidak jadi sesak. Kemudian Bapak mudah untuk mengeluarkan lendir ya. Kalau kami di media maaf Sus, ya. sputum tuh apa ya Sus? Sputum tuh
Sputum apa ya? Saya nggak tahu sputum. Katanya tuh. Adanya dahak. Itu lendir. Lendir. Oh, lendir. Dahak, Pak. Iya, Dahak Pak. ya. Nah, Iya. karena kan batuk-batuk terus ya Pak ya. Karena Karena Bapak Iya. Bapak sudah Iya, Bu. tahu dari dokter riwayat penyakitnya apa sebelumnya? Oh, saya dikatakan dokter itu paru-paru saya tuh bermasalah gitu, Bu. Masalah. Terus katanya tinggal 80%. Makanya sesek. Apalagi kalau malam sesek terus nih, Bu. Ya, kalau batuk ada sesak juga ya Pak ya? Kalau batuk ada sesak juga tidak Pak? Ada, Bu. Nah itu salah satunya ya, makanya hari ini saya dengan teman-teman perawat di sini ya, ada mahasiswa perawat membantu Bapak supaya Bapak tidak batuk-batuk terus-menerus, kemudian nanti energinya banyak yang terbuang, akhirnya lelah ya, tetapi si dahak atau tadi sputumnya itu tidak cepat keluar ya, makanya kita ingin coba ajarkan latihan batuk efektif ya. Latihan batuk efektif berarti nanti kami butuh kerjasama dari Bapak ya Pak ya, untuk nanti kami pasangkan handuk, kemudian nanti ada beberapa step-stepnya, Bapak bisa ikuti arahan dari kami ya. Iya. Waktunya tadi sudah disampaikan ya, Bapaknya bersedia Pak? Iya, bersedia, Bu. Bersedia ya. Oke. Ya. Silakan diposisikan dulu nyaman oleh teman-teman ya. Posisikan duduk di mana untuk pasien dengan yang akan kita ajarkan latihan batuk efektif, teman-teman. Semiflower bukan ya, Bu? Ya, semifowler ya. Semifowler betul. Ini tujuannya supaya nanti Pak Ahmad ekspansi dadanya pada saat bernapas lebih optimal ya, sehingga nanti mempermudah kita juga pada saat mau merontokkan dahaknya. Dahaknya akan terkumpul di tengah ya Bapak ya. Nanti pada saat kita latih batuk efektif akan keluar dengan paripurna atau sempurna ya itu. Oke, silakan dipasangkan, tolong dibantu dipasangkan handuknya. Kemudian Bapak bantu untuk pegang bengkok ya. Ini namanya bengkok Pak. Ya. Ini ada cairannya ya, sudah diisi cairan ya Mbak Aisyah ya. Ya, udah Ibu. Diisi cairan, ini ada cairan klorin. Nanti Bapak pada saat mau membatukan itu batukan ke situ. Nah, ini ada Pak Asep. Pak Asep, step pertama Pak, apa yang harus dilakukan Pak setelah kita pasang semua? Ya, kalau sudah terpasang semua alat-alat di pasien, berarti kan pasien sudah safety. Untuk selanjutnya mungkin dimulai diajarkan bagaimana cara batuk efektif itu. Ya Bu Dewi. Saya coba contohkan dulu ya. Sebetulnya latihan batuk efektif ya teman-teman, ini bisa dikombinasi dengan fisioterapi dada ya. Jadi kita bisa kombinasi dengan fisioterapi dada dulu. Kita ada beberapa tahapan ya. Kita lakukan clapping, vibrasi, dan juga nanti postural drainase. Nanti diakhiri dengan pasiennya kita latih batuk efektif ya. Kita boleh clapping dulu, kita tepuk-tepuk ya. Seperti ini, kita tepuk-tepuk di area punggungnya ya. Ya, kemudian sebelumnya apa yang harus kita identifikasi teman-teman semua adalah berarti suara nafasnya ya. Tadi jangan lupa ya. Mempersiapkan stetoskopnya sudah dipersiapkan? Udah Bu, langsung udah aja dah. Ya, stetoskopnya kita cek dulu ya dari mulai interkosta 2 kanan sampai dengan nanti interkosta ke-10. Nah, ternyata terdengar oleh teman-teman tadi di mana sputumnya paling banyak di bagian kanan atau kiri paru. Kanan Bu. Ya, sebelah kanan ya. Berarti nanti pada saat si clappingnya kita coba lebih intens di sebelah kanan ya. Kita tepuk-tepuk. Ya, kemudian tahapan berikutnya adalah divibrasi dulu ya supaya merontokkan si turbulensi, ada turbulensi sehingga dahaknya nanti terkumpul di tengah ya. Kemudian, nah Bapak mohon izin ini kalau misalnya tadi kurang nyaman, mohon angkat tangan ya atau berikan kode ya Pak ya. Oke, setelah divibrasi boleh diposisikan miring. Nah, diposisikan miringnya ke sebelah mana? Karena tadi paru-paru sebelah kanan yang banyak terkumpul sputum, maka kita akan miringkan ke sebelah mana teman-teman semua? Pasien ini supaya dia kumpul di tengah, ke kanan atau ke kiri, Pak Asep, Mbak Novita Kiri. dan Mbak Aisyah? Di kiri Bu.
Ya, kiri ya, supaya nanti terkumpul di tengah. Nah, baru kita lakukan action latihan batuk efektif. Oke, ada yang mau mencoba? Pak Asep mungkin mau mencoba bagaimana caranya, pasiennya diinstruksikan apa dulu, silahkan. Clapping dulu ya, Bu Dewi. Ya, tadi ditepuk-tepuk sudah ya, membentuk seperti mangkok seperti ini ya, kita tepuk-tepuk. Kita mulai ya Pak Ahmad ya. Baik, Pak Asep. Tepuk ya, Siap. bagian dadanya ya. Ya, Pak Asep. Ya. Ya. Oke, mangkok seperti ini ya. Ya. Kemudian setelah tapping, vibrasi, oke. Ya, kita getarkan. Gimana Pak Ahmad? Enak Pak? Enak, Pak? Bu. Lumayan. Enak ya. Kayak dipijit ya Pak ya. Iya, Pak Asep. Oke, vibrasinya sudah selesai, kita ke postural drainase, baru nanti ke latihan batuk efektif ya. Postural drainase, Bapak Ahmad boleh miringkan, tadi ke sebelah kiri berarti ya. Miringkan Iya, Bu. posisinya. Udah, Bu. Oke, sudah dimiringkan ke arah gravitasi ya. Kita tunggu beberapa detik ya. Nah, sudah, sekarang kita latih batuk efektif. Tahapannya gimana? Berarti pasiennya kita minta untuk tarik nafas 2 kali ya. Setelah tarik nafas 2 kali, yang terakhir bapaknya kita minta untuk mengeluarkan nafas semaksimal mungkin dan batukkan semaksimal mungkin. Ya, siapa yang mau mencoba? Tidak ada yang mau mencoba. Oke, saya coba aja perlihatkan dulu ya. Oke, Pak Ahmad, silahkan ikuti arahan saya ya. Silahkan Bapak tarik nafas dari hidung, jangan dari mulut Pak. Dari hidung, ya, tarik nafas seperti bernafas biasa. Kemudian keluarkan lewat mulut seperti orang mau bersiul Pak. Boleh diperlihatkan Bu Aisyah seperti apa atau Bu Novita tekniknya? So, silakan. Yuk kita bareng-bareng. Tarik nafas dari hidung, kemudian keluarkan lewat mulut. Sambil ininya seperti mau bersiul. Oke, good job. Ya, kemudian tarik nafas kembali. Ya, keluarkan. Nah, yang ketiga kalinya, kita 3 kali ya. Yang ketiga kali nanti Bapak langsung batukan. Gitu ya. Siap, Pak Ahmad ya? Siap, Bu. Yo, yang pertama, tarik nafas. Oke, hembuskan dari mulut pelan-pelan sampai terasa udaranya memang terbuang pelan-pelan. Oke, tarik nafas kembali. Oke, keluarkan lewat mulut. Oke, yang ketiga pada saat dikeluarkan langsung batukan. Stoknya jangan lupa. Nah, Pakai tisu gitu. Tampuk pakai bengkok. ya, langsung. Jangan Ya, pakai tangan Pak, pakai itu. Jangan ditahan, Pak. Batuk. Ya, Bu. Keluar, Bu, dahaknya, Bu. Ya. Ya, nanti boleh dicoba ya Pak ya. Jadi begitu caranya untuk mengurangi Bapak batuk-batuk terus-menerus. Akhirnya nanti ininya jadi itu sebetulnya salah satunya bikin Bapak sesek sama nyeri dadanya ya, karena batuk-batuk terus. Tapi kalau dengan latihan batuk efektif ini kita inginnya Bapak sekali batuk itu langsung keluar dahaknya ya. Mudah-mudahan Iya, bermanfaat dan dilakukan ya Pak ya. Baik, Bu. Minimal berapa kali teman-teman semua ini latihan batuk efektif kita bisa lakukan pada pasien? Minimal berapa? 3 kali ya, Bu. Di pagi hari bukan? Iya. Ya, betul ya. Boleh 2-3 kali ya sesuai dengan kemampuan pasien ya. Iya, Bu. Ya. Oke. Simpel ya Bapak, bisa dilakukan ya. Mudah-mudahan Bisa, itu bisa Bu. bermanfaat untuk mengeluarkan dahak dan mengurangi sesaknya Bapak. Ada yang mau ditanyakan dulu Bapak sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini? Nggak ada, Bu. Ada ya. Mudah-mudahan bisa dilakukan. Jadi nanti oleh teman-teman yang yang mengelola pasien Pak Ahmad ini boleh di follow up ya. Follow up. Nanti Bapaknya sudah bisa melakukan secara mandiri atau masih harus dibantu. Oke, kalau begitu silakan Bu Novita, tahap terminasinya apa yang harus kita lakukan lagi setelah ini? Ya, baik Pak. Tadi sudah dilakukan oleh dosen kami. Nanti
nanti kami akan observasi juga Bapak bagaimana perasaan Bapak sudah Ya, Bu, lebih matang atau masih Oh. sebelum dilakukan tidak. Ya lumayan sih Bu, mengurangi. Tapi kalau nyaman sih belum, masih ada seseknya Bu. Ya memang perlu proses. Kami kembali lagi kembali lagi mendapatkan Iya, Bu. sama kalau rasa setelah tahun tadi ada penutupan lendir, nah mungkin Bapak bisa melakukan tindakannya yang tadi sudah diajarkan. Mungkin Ya, ini Bu. dari Bapak jika ada hal yang diperlukan atau ditanya, kami siap nanti dibahasnya ada dua. Baik Bu Novita, terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, begitu Pak Ahmad ya, tadi sudah disampaikan oleh teman-teman yang ada di sini, yang mudah-mudahan bermanfaat. Selamat istirahat kembali, terima kasih banyak Pak ya. Kalau ada apa-apa nanti Bapak boleh pencet bel ya. Nanti perawat akan ke sini ya. Terima kasih Ya. banyak, sampai jumpa kembali. Mudah-mudahan Bapak lekas sehat. Ya, Assalamualaikum. Selamat siang Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Silakan Mbak Nova Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan juga Mbak Aisyah, boleh kita kumpul dulu sebentar ya untuk evaluasi tadi kegiatan bedside teaching kita ya. Baik, Ibu. Sedikit sebetulnya apa yang bisa dirasakan oleh teman-teman pada saat Baik, tadi Bu. bertemu dengan pasien dan pada saat melakukan tindakan kepada pasien, apa yang dirasakan dan mungkin ada yang menjadi kekurangan nggak tadi pada saat kita bedside? Mungkin saya dulu Bu, Dewi. Boleh silakan. Saya tadi sebetulnya sih ada sedikit lupa ya Bu ya, karena terlalu konsen ke waktu efektif gitu. Dimana saya lupa itu harusnya kan sebelumnya ada vibrasi sama ada clapping tadi itu ya, seperti itu. Jadi pada saat Ibu tadi harus mencontohkan, jadi saya agak kaget juga tuh Bu, gitu. Karena saya belum siap tuh Bu, saya nyiapinnya tadi malam hanya batuk efektifnya saja gitu Bu. Mungkin Ya. itu dari saya Bu. Tadi memang kita di awal juga review tentang fisioterapi dada ya, itu yang memang tadi kita lupa review juga di awal ya. Ya, tapi begitu ya, mungkin tahapannya itu bisa dikombin antara fisioterapi dada dengan latihan batuk efektif ya. Oke, ada lagi Ya. yang menyampaikan pendapatnya, satu lagi mungkin. Satu lagi Bu Dewi dan teman-teman semuanya. Ya. Yep. Mungkin terlebih dahulu kita juga bisa batuk efektif tadi sama vibrasi sama tindakan yang kita lakukan tadi itu mungkin kita bantu dengan pemberian air hangat mungkin terdahulu mungkin sama pasiennya, cuma nggak terlalu banyak, takutnya nanti mengganggu ketika ada tekanan ke dada, ke rongga diafragmanya. Pemberian air hangat mungkin juga membantu dari dalam untuk mengencerkan untuk itu kita lupa sedikit. Ya, betul sekali Ibu ya, betul sekali ya untuk mengencerkan dahak ya. Jadi itu sebetulnya bukan tindakan tunggal ya, kita bisa lakukan bersamaan ya gitu. Kita anjurkan edukasinya adalah minum air hangat, kemudian tindakan fisioterapi dada plus latihan batuk efektif. Mudah-mudahan sih bisa lebih efektif ya dibandingkan kita hanya tunggal melakukan LBE tadi ya gitu. Ya, Oke, tapi secara garis besar tadi saya sangat apresiasi karena komunikasi Mbak Novita, kemudian tadi tindakan yang dilakukan oleh Pak Asep juga cukup baik. Kemudian Mbak Aisyah juga pada saat berkomunikasi dengan pasiennya juga sudah saya lihat sudah terbina trust ya. Jadi saya sangat apresiasi itu ya. Walaupun tadi di tindakannya ada yang lupa, itu sangat wajar karena teman-teman kan baru pertama kali juga terjun ke lahan ya gitu. Iya Bu. Oke, berarti untuk nanti ke depan kita bisa prepare lebih matang ya. Nah, tadi sebetulnya ada satu lagi yang kita terlupa adalah ngecek paru-paru setelah latihan batuk efektif juga ya gitu. Oh iya. Nah, boleh kita ke sana kembali ya gitu. Iya. Karena kita Cek ingin ulang, evaluasi nih ya. Oh iya Bu. Nggak apa-apa, kan namanya juga sedang proses pembelajaran ya. Iya Bu. Oke. Kalau begitu, kalau ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Cukup Bu. Kalau sudah cukup, kita akhiri pertemuan kita untuk bedside teaching hari ini ya. Nanti untuk target berikutnya kita akan proses conference ya, post conference untuk hari Jumat ya gitu. Oke, saya cukupkan. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tetap jaga kesehatan untuk teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu izin. Ya, Stop dulu Bu ya, rekodnya. sebentar.